Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NF dari Pustaka Suara. Kali ini saya akan mencoba menghadirkan obrolan tentang masyarakat Samin. Ya, masyarakat Samin atau biasa disebut Wong Sikep ini memang punya cara hidup yang unik. Keberadaannya sejak awal abad 20 hingga saat ini masih banyak mengundang tanda tanya. Wong Sikep banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Blora, tempat asalnya, hingga ke Bojonegoro, Pati, bahkan ada sampai yang ke Kudus. Wong Sikep ini adalah pengikut dari Samin Surasentiko. Sosok Samin ini memang masih gelap, artinya informasi tentang Samin Surasentiko ini masih simpang siur. Ada yang menyebut bahwa Samin Surasentiko adalah orang yang buta huruf, jadi dia tidak bisa membaca maupun menulis. Akan tetapi koran-koran di Belanda, koran-koran Belanda di Hindia Belanda itu menyebut dia sebagai filosof Jawa atau pemikir bebas dari Jawa. Dalam tradisi lisan banyak disebutkan bahwa Surasentiko itu dikisahkan sebagai anak dari Raden Surawijaya atau disebut juga Raden Arya. Nah, Raden Arya ini yang merupakan bapak dari Samin Surasentiko itu juga disebut sebagai Samin Sepuh, yakni keturunan dari Bupati Blora, Bupati Ponorogo Samin bernama Sumoroto. Samin Sepuh ini atau bapak dari Samin Surasentiko itu dikisahkan pada masa muda itu memilih atau sempat menjadi bromocarah. Dia merampok harta orang-orang kaya pada masa itu untuk kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat miskin. Samin Sepuh juga dikait-kaitkan dengan kelompok tiang Sami Amin yang nama inilah kemudian mengilhami nama Samin. Cara Wong Sikep hidup itu memang punya perbedaan dibanding dengan masyarakat Jawa kebanyakan. Jadi mereka itu diantaranya yang paling membuat terkenal adalah menolak untuk membayar pajak. Jadi tak heran jika muncul kemudian pertanyaan, sebenarnya Samin itu ajaran hidup atau pandangan hidup yang diawali oleh Samin Surasentiko lalu diikuti oleh Wong Sikep, atau tidak sekedar ajaran melainkan sebuah perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Nah, satu buku yang saya pegang saat ini banyak membantu menjawab perspektif tentang siapa Samin dan bagaimana gerakannya. Buku ini berjudul Samin, Mistisisme Petani di Tengah Pergolakan, yang ditulis oleh Anis Soleh Ba'asin dan Muhammad Anis Ba'asin. Ini penulisnya adalah seorang bapak dan anak. Nah, buku ini diterbitkan oleh penerbit di Semarang, dan menariknya buku ini diberi kata pengantar oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus, dan ada juga Ganjar Pranowo, yakni Gubernur Jawa Tengah. Sebelum kita membahas lebih banyak tentang masyarakat Samin, ada baiknya saya ajak Anda untuk mendengar wawancara atau membaca laporan di koran Belanda Het Nieuws van de Dag pada edisi 5 Maret tahun 1907. Jadi koran ini menurunkan laporan hasil interogasi petugas residen Rembang dengan Samin Surasentiko yang ditangkap. Jadi Samin Surasentiko ditangkap lalu diinterogasi terutama tentang pajak ini dan pencurian-pencurian kayu yang dilakukan oleh dia dan para pengikutnya. Saya kutipkan. Petugas bertanya, "Siapa nama Anda?" Surasentiko menjawab, "Nama saya adalah Lanang."
orang memanggil saya dengan nama panggilan Surasentiko atau Samin. Jadi lanang ini maksudnya adalah laki-laki. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, di mana Anda tinggal? Surasentiko menjawab, badan saya inilah rumah saya. Pondok saya ada di Dusun Plosowetan. Ini maksudnya di daerah Blora. Nah, pertanyaan-pertanyaan seputar selanjutnya ini seputar apakah Samin Surasentiko percaya kepada Tuhan, apakah punya agama, dan jawaban-jawabannya itu cukup menggelitik untuk kemudian diteliti atau misalkan memaknai ajaran Samin itu. Misalkan begini, percayakah Anda akan Tuhan atau yang lainnya? Jawaban Surasentiko, tidak. Saya tidak pernah melihat Tuhan, jadi saya tidak percaya. Lalu tentang apakah dia mencuri kayu? Tidak. Jadi jawaban dia adalah kayu itu memang punyanya negara, tapi ketika dia membutuhkan warga itu bisa mengambil seperlunya. Jadi tidak ada larangan, dan dia menolak menolak larangan mengambil kayu jati di hutan. Jadi itu dengan percakapan itu kita akan melihat bagaimana pola pikir yang dikembangkan oleh masyarakat Samin. Untuk lebih jelasnya lagi, saya coba hadirkan pertanyaan dan jawaban. Namun ini dilakukan oleh petugas, seorang patih, kepada salah satu pengikut dari Samin Surasentiko. Laporan itu di dalam buku ini dihadirkan cukup lengkap, yakni diantaranya di halaman 63. Misalkan begini, seorang patih itu menangkap atau mengamankan seorang pengikut Samin, lalu diinterogasi karena tidak mau membayar pajak. Di sini dikisahkan jadi kenapa Anda tidak membayar pajak? Atau kamu masih berutang kepada negara 90 sen. Karena memang patih itu menganggap bahwa wong sikep itu punya utang 90 sen karena belum menjawab pajak. Wong sikep menjawab, aku tidak berutang apapun pada negara, tapi kamu harus membayar pajak. Wong sikep tidak membayar pajak. Jadi obrolan-obrolan itu membuat seorang patih itu emosi dan menampar wong sikep tersebut. Yang anehnya, wong sikep itu ternyata tidak marah dan sangat memahami bahwa Anda punya tugas untuk menarik pajak, dan itu adalah tugas dari negara, sehingga wajar Anda marah. Dan saya sebagai wong sikep tidak akan membayar pajak. Jadi dia seperti patih itu pun menjadi bingung karena dia ditampar dan apa-apa, tapi tidak marah dan memahami bahwa dia punya tugas untuk menarik pajak, dan saya tugas sebagai wong sikep tidak membayar pajak. Jadi perlawanan pasif inilah yang dilakukan oleh wong sikep. Bahkan sampai keputusannya di pengadilan itu harta dari wong sikep ini akhirnya disita dan dijual untuk membayar, dan kelebihannya itu diberikan kepada wong sikep itu. Jadi dia harus membayar 90 sen, harta bendanya dijual lebih dari itu, dan sisanya diberikan kepada wong sikep. Anehnya lagi, wong sikep menolak karena dia tidak pernah menjual apapun, dan sehingga tidak perlu untuk mendapatkan uang lebihan dari penjualan itu. Nah, inilah gambaran bagaimana wong sikep itu hidup. Mereka hidup dengan caranya, mereka hidup dengan ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh Samin Surasentiko. Di buku ini tentu ada banyak sekali pandangan wong sikep yang mungkin tidak bisa saya hadirkan secara penuh, sehingga Anda perlu membaca buku ini. Namun
ada beberapa poin yang coba saya hadirkan. Jadi pertama begini, ini pandangan-pandangan Surasentiko ini sangat ditakuti oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi misalkan pertama, wong sikep itu punya cara atau keyakinan begini. Wong sikep itu weruh tekne dhewe, atau wong sikep itu mengetahui apa yang dimilikinya. Jadi ada pemisahan tegas. Ini punya saya, ini punya kamu. Jadi ini punya warga, ini punya negara, dan makanya itu wong sikep itu punya ajaran turunan, yaitu ojo drengki srei tukar padu dahpen kemiren, yang itu maksudnya adalah diminta, ini ajaran-ajaran moral yang sangat kaku, yakni orang sikep itu, wong sikep itu dilarang dengki, mencuri dan lain sebagainya. Jadi ajaran-ajaran moral ini yang dikembangkan oleh oleh wong sikep. Yang ketiga itu adalah ada dua tatanan yang menjadi filosofi dari cara kerja orang sikep, yang disebut sebagai tatane wong dan tatanggota. Ini diartikan kalau tatane wong itu lebih kepada pergaulan suami istri, karena wong sikep itu punya pandangan yang agak unik tentang hubungan suami istri ini. Lalu ada tatanggota, yaitu tata kerja, yaitu bagaimana cara mengolah lahan pertanian itu dengan baik. Jadi dua tatanan itulah yang coba selalu dihadirkan wong sikep ke dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya itu ada satu ajaran yang begini. Lemah podo duwe, banyu podo duwe, kayu podo duwe. Jadi maksudnya adalah bumi atau tanah, air maupun kayu itu adalah semua milik semua. Jadi makanya orang-orang sikep itu tetap mengambil kayu di hutan, tetap dia merasa punya hak untuk mengelola bumi, mengelola kayu, mengelola air yang ada di wilayahnya. Mereka akan sangat mempertahankan itu. Lalu ajaran yang juga sangat ditakuti, atau istilahnya pemerintah Hindia Belanda sangat menaruh perhatian, itu adalah ajaran-ajaran atau kata-kata yang menyebut bahwa kebom brujul lebokno, kebom branggah tokno. Ini maksudnya adalah para penjajah itu pasti akan keluar dari bumi Jawa, dan orang-orang sikep atau orang-orang Jawa asli itu akan bertahan. Jadi inilah cara pandang atau tatanan yang membuat orang-orang atau wong sikep itu punya cara hidup tersendiri yang membuat repot atau membuat bingung pemerintah Hindia Belanda, karena pandangan-pandangan ininya yang sederhana, pasif, tidak mengangkat senjata, namun menolak pajak, tetap melakukan dalam tanda kutip pencurian-pencurian kayu dan lain sebagainya. Ini tentu merugikan pemerintah Hindia Belanda. Nah, buku ini memang cukup menarik. Kembali kepada buku ini, bahwa buku ini penuh dengan data dan analisa. Jadi setiap misalkan percakapan antara interrogator dengan Samin Surasentiko misalkan, itu buku ini mencoba untuk menyikapinya dengan kritis. Jadi tidak secara langsung tekstual. Jadi misalkan begini, Surasentiko itu kan ketika ditanya apakah dia percaya Tuhan, tidak. Apakah percaya surga neraka, tidak. Itu kalau buku ini mencoba untuk menganalisis bahwa itu cara yang dilakukan oleh bisa jadi maksudnya itu bisa jadi sebuah cara yang dilakukan oleh Samin Surasentiko untuk melawan imperialisme atau kolonialisme. Jadi dia menggunakan kata-kata yang berputar-putar, yang tidak yang tidak semestinya ada di pikirannya. Jadi dia mengatakan tidak percaya Tuhan karena tidak melihat, tidak percaya itu mungkin karena memudahkan
memudahkan bagaimana menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jadi buku ini mencoba untuk mengungkap perspektif-perspektif tidak dari kacamata sebagai orang kolonial dari Belanda, melainkan dari perspektif lain. Selanjutnya buku ini kenapa menarik, itu juga banyak mengungkap tentang kronik sejarah Samin dan kisah hidup Surasentiko, seperti yang saya katakan di awal, bahwa Surasentiko ini lahir di Blora, namun kemudian ditangkap, lalu dibuang ke sawah Lunto di Sumatera Barat dan meninggal di sana pada tahun 1904. Jadi buku ini cukup recommended untuk dibaca. Tentu banyak sekali buku yang membahas tentang Samin Surasentiko. Saya beberapa kali menemukan buku atau literatur tentang Samin Surasentiko, entah itu di majalah Prisma, entah di jurnal, atau di buku-buku penelitian lainnya. Artinya Samin Surasentiko itu yang di Blora itu lebih dikenal di Klopo Dhuwur. Lalu kalau di Bojonegoro itu ada di Dusun Jipang di Kecamatan Margomulyo. Jadi penelitian-penelitian banyak dilakukan, dan buku ini banyak catatan kakinya, banyak literatur penelitian, sehingga akan memberi perspektif bagi pembaca. Jadi pembaca awam pun akan mudah untuk memahami Samin Surasentiko. Kembali kepada pertanyaan, apakah Samin Surasentiko, apakah ajaran Samin ini sebagai ajaran atau perlawanan? Bisa jadi dua-duanya, bisa jadi salah satunya. Anda mungkin akan punya jawaban sendiri setelah membaca buku ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.